Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas interview. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Muhammad dan di sebelah saya Taning Rara Putri selaku narasumber pada kesempatan interview kali ini. Belum. Halo, selamat siang. Siang. Gimana nih Rara kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kan selama ini kan lagi ada isu-isu ini nih corona, terus sekarang diterapin PSBB, ya kan? Nah, di masa pandemi kayak gini, kegiatan apa aja yang dilakuin selama PSBB yang masih langsung? Sekarang sih masih sibuk kerja, masih work from home. Kebetulan emang dari awal PSBB tuh emang udah work from home sampai nanti Desember, karena emang kantornya bener-bener yang concern banget soal COVID ini. Jadi bener-bener gak ngebolehin. Emang maksudnya boleh kalau misalkan ada orang yang mau ke kantor, tapi kayak lebih disarankan untuk WFH, dan kalau misalkan ke kantor pun maksimal 10 orang. Jadi bener-bener kegiatannya ya cuma work from home aja dari rumah, dan itu juga bener-bener kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakuin setiap minggunya ya, karena ini kita lagi kayak gini jadinya di rumah aja gitu. Berarti semuanya dilakuin online ya, di rumah doang. Iya. Nah, Di rumah. selama PSBB kan lebih sering di rumah nih berarti. Ada rasa bosan nggak di rumah gitu? Terus kalau bosan gimana cara ngatasinnya? Kalau bosen sih pasti, karena udah beberapa bulan ini PSBB dari Maret kalau nggak salah sampai sekarang benar-benar di rumah aja. Sebenarnya bukan di rumah aja, benar-benar tok di rumah aja sih, tapi kayak misalkan yang biasanya kita setiap minggu selalu ada waktu untuk keluar sama teman sama keluarga, kayak misalkan ya refresh otak lah istilahnya, kayak setiap minggu. Tapi karena kayak gini jadi kita benar-benar harus ngebatasin dan harus kayak ngurung niat kita, kayak yaudah nanti aja gitu. Padahal mah dalam hati juga mau banget, tapi karena emang kondisinya kayak gini ya mau gak mau kan emang kayak kita harus ngejalanin ya. Dan emang kalau misalnya dibilang bosan ya emang bosan banget sih, karena ya mau gimana lagi daripada kita nggak tahu kan kita maksudnya kondisi di luar sana tuh kayak gimana, dan kondisi tempat yang akan kita datengin tuh kayak gimana di situ. Dan riskan banget sih kayak gitu, jadi lebih memilih untuk di rumah aja. Dan cara menghilangkan bosannya mungkin melakukan hal-hal yang kita suka ya di rumah, kayak misalkan contohnya kalau misalkan aku sembari aku kerja itu aku sambil dengerin musik supaya nggak bosen. Terus juga sambil kadang otak juga sambil dengerin musik suka jalan gitu, walaupun ya kadang-kadang emang mau juga buat keluar sih, cuma ya daripada gimana kan, jadi mending yaudah kita nyari kesibukan aja di rumah yang benar-benar selain kerja gitu. Atau enggak kayak sekali olahraga, atau sekali kayak kita apa namanya masak-masak, yang memulai hal yang baru yang biasanya kita nggak lakuin, tapi kayak karena kita bosan jadi ada nih inisiatif kita kayak buat gue mau lakuin ini yang biasanya gue belum lakuin gitu. Kayak itu sih salah satu, bukan salah satu tapi berbagai cara buat ngilangin rasa bosan. Terus juga mungkin sekarang kayak nonton YouTube atau nonton Netflix itu menjadi salah satu hal yang kayak habis penat nih, kayak habis kerja penat capek, terus di weekend gak bisa kemana-mana, ya mungkin dengan cara itu kayak masak, olahraga, nonton Netflix, nonton YouTube, udah gitu aja. Nah, kan berarti kan katanya tadi mungkin bisa sesekali seminggu sekali keluar refreshing gitu kan. Nah, corona ini kan katanya mudah menular nih kalau ada kondisi tubuh kita kurang sehat. Nah, terus tipsnya nih biar jaga tubuh kita tetap sehat tuh gimana? Mungkin olahraga. Oke. Mungkin ya salah satunya olahraga. Walaupun kalau aku sendiri juga nggak terlalu sering olahraga sih, tapi at least ada lah misalkan seminggu sekali olahraga. Dan pastinya juga diimbangin oleh makanan sehat sama vitamin. Walaupun nggak olahraga kayak aku ini, nggak yang tipe-tipe olahraga, tapi setiap hari tuh benar-benar at least ada masuk vitamin gitu, kayak madu atau vitamin. Walaupun sebenarnya emang vitamin kan kayak sebenarnya nggak boleh setiap hari gitu ya, tapi ya gimana dalam kondisi yang seperti ini ya kita menyesuaikan aja tubuh kita tuh kayak gimana. Kita juga harus tahu diri sih sebenarnya kayak tubuh kita tuh kayak gimana sih, dan gimana nih caranya supaya kita tuh bisa tetap
punya tubuh yang fit di kondisi kayak gini gitu. Jadi benar-benar caranya adalah berolahraga, minum vitamin, dan juga makan makanan bergizi gitu sih. Berarti kesimpulannya dari semuanya, kegiatan di rumah ya kerjanya tetap online, ya di rumah aja. Terus kalau kayak ngilangin bosan ya kayak nonton YouTube, dengerin musik, mungkin gitu ya. Sama tadi tips biar sehat tetap olahraga, makanan bergizi, minum vitamin. Mungkin itu aja kali ya. Yes, Ya. betul. Kurang lebihnya deh mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas interview. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Muhammad dan di sebelah saya selaku narasumber. Boleh diperkenalkan kan namanya? Nama saya Rizkyanto. Nah, Kak Rizkyanto ini adalah mahasiswa dari program studi hubungan masyarakat angkatan 2018. Gimana Kak kabarnya Kak? Baik. Ini gimana? Alhamdulillah Kak, baik. Nah, sekarang kan lagi ada isu-isu pandemi nih Kak. Sekarang ada PSBB juga nih di Jakarta. Nah, terus rata-rata kan orang kalau kemana-mana nggak boleh soal jaga jarak, ada peraturannya juga. Nah, selama pandemi, kegiatan apa sih yang dilakuin sama kakak di rumah aja, pas di rumah? Kalau buat kegiatan itu ada banyak ya, Mam. Kalau kegiatan doang ya. Nah, ini kan kewajiban sebagai anak pertemanan yang bantu-bantu orang tua. Ya, kerjain tugas nih, kewajiban sebagai mahasiswa juga tuh kayak ngerjain tugas. Bla bla bla. Nah, apalagi kan sekarang kan saya tuh ikut organisasi ya kalau nggak salah. Sekarang tuh lagi banyak banget ini rapat-rapat organisasi tuh. Sama yang terakhir mungkin kayak nyari tambahan ini aja, uang jajan online gitu. Oke, nah berarti kan selama pandemi ini kuliah online ya kayak? Ya benar. Nah, menurut kakak pembelajaran jarak jauh tuh kayak online gitu, yang efektif itu seperti apa kak? Kalau pembelajaran jarak jauh yang efektif sih tergantung dari setiap ini kan beda-beda ya, setiap anak maksudnya maunya gimana. Tapi kalau menurut saya pribadi sendiri sih itu harus sedikit menarik gitu, pintar merangkai kata. Kan kita juga humas nih, komunikasi nih. Ya, harus bisa merangkai kata tuh supaya yang dengerin kita nih nggak bosan gitu. Itu sebenarnya tugas para dosen sih begitu, tapi alhamdulillah udah lumayan cukup baik dosen. Udah bikin nggak boring lah. Oke, nah pas pembelajaran jarak jauh itu gangguan yang dialami pas dimulainya pembelajaran jarak jauh itu apaan aja kak? Kalau buat gangguan saat PJJ ya itu ada masalah sinyal sih, Pak. Mam, itu paling ini banget sih, nggak bisa ditanganin oleh kita. Mungkin kalau satunya kita nyari tempat yang agak jauh dari rumah untuk mendapatkan sih. Tapi itu paling kalau begitu kan sama aja ini cari tempat keramaian atau nggak keluar batasnya gitu kan. Dan mungkin masalahnya itu ada di orang rumah juga ya. Orang rumah kadang suka berisik, sama satu lagi mungkin dari faktor HP-nya juga. Kadang kan HP-nya ada yang sudah itu udah nggak bisa buat ini, ngelek hitungannya, suka ada trouble gitu pas PJJ. Nah kak, selama PJJ itu merasa kesulitan gak sih kak pas menerima materi dari dosen atau yang lain gitu kak? Kalau buat kesulitan pasti ada ya, Mam.
virtual ya kan, itu kan yang maksudnya yang pelajaran biasa aja, yang tatap muka langsung aja itu pasti ada kesulitan memahami dong, apalagi ini banyak gangguan lagi kayak sinyal bla bla, sinyal nih bla 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 apa kan, apalagi suasana rumah itu juga gangguan juga tuh. Kalau itu aja sih. Berarti kesimpulannya dari Kak Rizkyanto itu, pembelajaran jarak jauh yang efektif itu seperti menyampaikan materi yang secara lebih asik mungkin ya, biar menarik ya, lebih menarik supaya nggak ngebosenin. Terus tapi masih banyak lah gangguan-gangguan kayak sinyal atau mungkin kayak lingkungan sekitar juga ya, seperti kayak orang-orang rumah kayak yang tadi kalian tuh bilang Mengaruhi juga. ya. Terus masih ada kesulitan ya untuk memahami materi secara online mungkin ya. Ya rata-rata kayak seperti sinyalnya, mungkin dosennya lagi nyampein materi tiba-tiba sinyal hilang, kita jadi bingung ya kayak. Ya benar, juga kesulitan. Oke deh Kak, saya terima kasih nih Kak udah mau ngeluangin waktunya buat di interview. Ya udah deh Kak, makasih ya Kak. Mohon maafkan ya. Ya oke deh. Sekian interview dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.